Halo rekan-rekan ngalir dimanapun berada, bertemu kembali dengan saya Vicky Ami Gnudia selaku host pada podcast kali ini. Tentunya tak lupa dengan bintang tamu spesial kita dengan Coach Sigit. Ya, siap. Beliau founder teman ngopi. Beginning with self-motivation and a concern for children's future, the joy of seeing their smiles when their dreams come true. As a result, the concept for establishing the Teman Ngopi community is sparked. Luar biasa tadi Coach sekilas gambaran singkat tentang teman ngopi. Ya. Dari video profil tadi bisa disimpulkan bahwasanya teman ngopi merupakan komunitas yang tidak abal-abal gitu ya. Eh Selanjutnya sebenarnya ide untuk mendirikan teman ngopi ini seperti apa Coach? Dan motonya sendiri bagaimana? Oh, ide pendirikan komunitas teman ngopi. Kalau teman ngopi bisa bukan kita teman, kita ngopi bersama. Iya. Tapi ada singkatannya, Apa itu Coach? yaitu teman ngobrolin psikologi. Oh, ngobrolin psikologi ya kan? Gitu ya, ngobrolin psikologi. Tapi maknanya emang kita merangkul para remaja seolah-olah merubah mindset lebih ringan. Oh ya, kita teman ngopi. Oh ya, kita dirangkul adik-adik kita kayak gitu. Ide awal yaitu karena ketuaan pribadi Adi Nurani yang emang pengen adik-adik saya meraih cita-cita dan masa depannya lebih cerah kembali. Iya. Dulunya waktu saya remaja, Baik. ya kan, Ya. seusia saya tersebut, tidak ada orang yang mengarahkan. Oh ya, kamu harus seperti ini, kamu harus belajar yang baik. Kamu harus nanti seandainya kamu berperilaku seperti ini, hasilnya seperti ini. Kamu berperilaku baik, nanti hasilnya akan baik. Tapi ketika kamu berperilaku yang kurang baik, pastinya dampaknya juga kurang baik kayak gitu. Moto teman ngopi, saya sering ngomong, dengan ngopi kita belajar, dengan ngopi kita berjuang. Secara pribadi yang motonya yaitu belajar, bertumbuh dan menginspirasi. Bertumbuh dan menginspirasi. Baik ya, dengan ngopi kita belajar, dengan ngopi kita berjuang. Kita singkat seperti itu. Baik, motonya luar biasa ya. Berarti gambaran singkatnya Coach Sigit ingin jadi orang bermanfaat ya bagi kehidupan sosial bermasyarakat ya. Tapi tentunya sangat sulit ya untuk mengajak, apalagi notabene untuk menjadi orang bermanfaat itu pasti kan banyak tantangan ya. Banyak cobaan istilahnya Coach, karena nggak setiap jiwa itu mau menjadi bermanfaat. Ya. Pasti kan ada cerita di balik itu semua gitu ya. Pasti kan mungkin tumbuh satu hal dan menjadi sebuah prinsip sehingga Coach Sigit mau menjadi orang bermanfaat. Mungkin cerita singkat cerita di balik itu sehingga memutuskan untuk menjadi bermanfaat tadi itu Coach. Oh ya. Yang pasti saya dari orang yang dilahirkan di pelosok desa. Saya lihat waktu dulu sekolah yang lebih baik harus jauh menempuhnya. Jalan kaki ya Coach ya? Jalan kaki. Kau pernah jalan kaki? Karena waktu itu LIN ya. Oh, Iya, angkutan umumnya ya, angkutan umum dari biasanya rumah saya itu kan melosok, tidak dilewati angkutan umum. Jadi saya diturunkan di halte, tapi bukan halte sih, tapi Ya namanya pertigaan ya. Di pertigaan itu saya harus jalan mau ke rumah waktu SMA itu. Jadi itu oh ya, jangan sampai adik-adik saya mengalami seperti saya ini.
Dan notabene ketika saya kuliah, ya emang orang kita mau berbuat baik kan ketika kita pernah sengsara ya. Kita pernah merasakan sengsara dulu lah ya, sengsara dulu. Ini cuma sebuah cerita gambar dia. Kritisnya ketika saya pulang kuliah, saya harus dorong sepeda. Waktu itu sepeda saya trouble, bermasalah, rantai putus yang nggak ada satupun bengkel yang buka, jadi harus saya dorong. Kok sulit sih saya seperti itu. Jadi akhirnya apa yang saya waktu kuliah saya akan mengabdikan diri saya untuk adik-adik saya itu. Ya emang saya berjanji waktu kuliah ketika saya lulus saya harus mengabdikan diri saya dan ilmu saya untuk adik-adik saya. Luar biasa ya Gus ya. Jadi dari cerita pribadi lah ya, true story, dari situ komitmen untuk bisa menjadi penerang lah ya, mungkin bagi adik-adik Ya, yang sekarang sedang berjuang ya untuk yang menentukan masa depannya gitu ya. Baik Coach. Setelah itu Coach, tujuan utama dan alasan dibalik komunitas ini didirikan itu apa tuh? tujuan utama yaitu selain kita harus menjadi orang yang bermanfaat baik dan mengajak lingkungan kita ya jadi orang yang bermanfaat. Jadi saya itu kepingin jangan sampai adik-adik saya itu terjebur pada jurang yang salah. Oh, Iya, iya. ya. Kalau bahasa kerennya saya itu melakukan sebuah pola preemptif ya, preemptif sebelum terjebur pada jurang. Iku jurang ibaratnya seperti itu. Ya. Jadi ketika mereka berjuang, adik-adik saya berjuang mencari jati diri, oh ya, mereka tidak salah menentukan langkahnya, menentukan jalannya. Ayo belajar, ayo berjuang demi masa depanmu. Bukan untuk siapa, tapi untuk masa depanmu dan keluargamu nanti kelak. Kayak gitu. Baik. Iya. Jadi ingin mengajak orang-orang mungkin adik-adik yang apa ya, salah asuh ya. Bahasanya apa gimana ya? Kalau salah asuh itu nggak enak ya. Gak enak ya. Tapi dalam proses jati diri paling rasanya ya lika-likunya ya. Lebih searah saya menemani mereka. Menemani, Iya. Biar tidak bingung. tidak bingung ya. Jadi yang sekiranya dalam proses jati dirinya ya pencarian itu ada salah langkah, sedikit hadir di sini ya. Ngopi hadir di sini. Ya, minimal kita yang menjadi tua itu memberikan sebuah pengalaman yang salah jangan dilakukan ya kan baik ya hidup itu pilihan tapi kan memilih yang baik Itu lebih tepat. pasti ya. Ya, siap. Jadi tadi ada satu poin pola preemptif ya, Coach ya. Ini mungkin bisa dijelaskan lebih, Coach. Pola preemptif itu apakah sama dengan pola preventif gitu? Yang pasti tidak sama yaitu dengan arti pencegahan Sama-sama pencegahan. Baik. akan tetapi pola preemptif itu dilakukan jauh sebelum ini terjadi. Oh ya. Baik. Ya, misalkan ketika di sebuah desa, Baik. ya kan, Ya. marak pencurian itu, marak orang minuman keras, ya kan, kita itu sudah mengingatkan adik-adik, minuman keras itu nggak baik loh. Nah, himbauan Ya kan, sekarang ada pencurian, ayo buat siskampling, ya kan, itu sebuah pola-pola preemptif, mengajak adik-adik mengajak masyarakat untuk ayo yuk mencari lebih sebelum pencurian adalah terjadi. baik kayak gitu. Kalau preventif, Coach. Preventif lebih ada orang minuman keras ojo ya jangan dilakukan itu nggak baik kesehatan ya. Ada pencurian marak ini sebelum ayo galakkan siskampling. Ya saran arif kan si sampling kayak gitu.
baik-baik gitu. Jadi tadi preemptif itu pencegahan pada tahap perencanaan Ya, perencanaan. kalau preventif pada tahap Salah. pelaksanaan. Jadi preventif itu ketika sudah kejadian baru ada tindak lanjut lah reaksi tadi itu. Kembali ke komunitas lagi ini, sebelum adik-adik itu menjadi salah, menjadi ya kita mengingatkan ya menjadi yang kita yang tua itu mengingatkan ya dasnya kayak gitu. Baik baik, Oke. luar biasa. Setelah itu coach, sebenarnya target atau sasaran untuk peserta atau apa ya yang mengikuti nih teman ngopi itu apa? Siapa? Ya, selama ini yang mengikuti komunitas ini yaitu mulai dari remaja sekolah tingkat pertama, Baik, ya, tingkat SMP, ya, tingkat atas, SMA, ya, maupun yang sudah lulus ya. Dan kadang orang sudah lulus tuh kan gabut tuh, ya, good ya, ya gabut tuh. Mereka butuh seseorang yang untuk merangkulnya, ya, yang memberikan advice tadi ya, saran. saran, pencerahan lah, kayak gitu. Kadang mereka bingung, saya harus bagaimana, ya, ya kan? Betul. Saya harus melangkah kemana? Saya itu bukan orang pintar, tapi Ya. kalau saya nggak nekat dengan pengalaman ini, ya kan saya menjadi orang yang bermanfaat kayak gitu. Nggak akan terbuka juga. Iya, Baik. katanya Gus Idam itu ya, saya kan ngomong lakukan kebaikan, ya, sampai kebaikan itu akan menolongmu kan, Iya, ya kan? karena nggak tahu ya kebaikan yang mana nanti yang kita. Iya, kebaikan yang mana yang menolong kita, ya. Lakukan dulu aja, gak usah berpikir hasilnya. Entah rame kah, Dan dia boleh sepi kah? yang penting ini ya Melihat kita merangkul mereka, ya kan itu loh. jadi apakah tadi kan konteksnya teman ngopi tadi itu mengarahkan jati diri gitu ya, Ya, dalam proses pencarian jati diri. ya, Tentunya pasti kan ada yang sistemnya apa ya, istilah kerennya troublemaker lah, iya kan? Tentunya kan berarti ada yang troublemaker dari entah jenjang SMP, SMA, atau yang sudah lulus. ya. Itu nggih jenengan apa ya, asuh atau sistemnya apa bahasanya ya, dampingi gitu, dampingi. Jadi nggak tebang pilih ya. Tebang pilih, saya tidak tebang pilih ketika saya ini menemukan seorang remaja yang hidupnya rutinitasnya tiap malam itu dia minum minuman keras ya, Minuman keras. ya kan? Sekarang Saya sekarang lebih ke arah tidak lepas dari secangkir kopi itu, saya nggak ambil ngobrol kan, siap, ya, lebih meringankan, meringankan. ya. Jadi mengurangi lah. Orangnya ya, step by step mereka pola pikirnya harus, oh ya ini nggak baik untuk tubuhmu. Mulai terbuka pikiran-pikiran saya nggak dia. Ayo kamu nyangkul sama saya, ngopi, Nggih. ya kan? Ini bermanfaat. Walaupun kita cuma ngobrol, cuap-cuap saja, tapi kita tidak akan memberikan dampak dari itu diri sendiri maupun orang lain atau lingkungan kita, ya. Ya, nggih nggih ya. Kebetulan Coach Sigit juga dari background pendidikannya juga psikologi ya. Iya, Masuk dalam memberikan apa ya, edukasi edukasi. ya, kita memberikan motivasi. Itulah kenapa saya tadi di segmen yang awal tadi saya ngomong ketika saya menjadi termotivasi ketika ya orang termotivasi ketika kita itu sengsara kan, Iya, ya merasakan dulu lah. ya titik nol ya, ketika di titik nol, oh ya saya harus memanfaatkan ilmu saya, ya, berbagi. Ini ya emang tidak mudah seperti ini ya. Yang pasti ya di doanya saya tetap istiqomah dalam jalan ini ya. Tapi kan teman ngopi pastinya kan komunitas sosial ya, sosial ya, non profit. Non profit Ya itu ya. Ya makanya nggak semua orang siap untuk bermanfaat. Ya, apalagi ya generasi seperti saya karena muda gitu ya. Kadang kita nggak siap itu karena non profit tadi ya kadang ya. Tapi ya memang luar biasa sekali. Harapannya nanti dari kesempatan kali ini bisa menginspirasi anak-anak muda yang lain gitu loh coach ya. Bismillah. Pilah baik.
Sebelum lanjut coach, jadi kita lihat cuplikan video ya terlebih dahulu. The term teman ngopi refers to asking them to study and strive, advising them if they are incorrect, talking, sharing ideas, and relaxing together over a cup of coffee. Teman ngopi activities can be performed in a relaxed way, learning while drinking coffee. With enjoyable activities, children's potentials emerge to be excited about learning and to become moral, qualified, productive human resource with excellent and virtuous character. Children may study pleasantly without being coerced in coffee activities. Children's consciousness is aroused to study and strive in achieving their own success when learning patterns are modified. The hope is that coffee activities can run continuously by providing materials such as brain games, studying together, self-development training, motivation, and not forgetting to instill noble character in every player. Furthermore, it is hoped that in coffee activities, Teman Ngopi community will be formed. From Teman Ngopi community will exchange information and also as place to give encouragement to achieve success and eventually become a valuable child for the family, religion, nation, and state. Teman ngopi, dari ngopi aku belajar, dari ngopi aku berjuang. Teman ngopi, from coffee I study, from coffee I strive. Baik coach, itu tadi cuplikan video mengenai beberapa kegiatan ya teman ngopi gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan coach yang di video itu tadi kegiatan apa dan mungkin ada berapa jenis program-program yang dijalankan oleh teman ngopi. Tentunya untuk menarik anak-anak yang tidak hanya yang kenceng gitu ya, yang lurus-lurus aja. Terkadang yang bengkok juga kan juga perlu ilmu yang lebih khusus gitu. Ya, silakan coach. Program-program yang dilakukan yaitu yang selama ini kita lakukan, yang pasti ngopi itu sendiri, ngobrolin psikologi ya. Terus belajar ngopi. Konsepnya gimana coach? Kita belajar tentang menemani adik-adik belajar itu, belajar ngopi. Saya membahasakan itu. Adik-adik mau belajar, ayo belajar. Baik. Iya kan? Kita temenin. Ya. Tidak ada yang hebat di kami. Kalau saya nggak bisa, saya tanya mereka. Begitupun sebaliknya. Begitu sebaliknya. Ya. Dengan pengalaman saya dan saya tularkan ke adik-adik saya. Saya seperti ini juga berkat mereka. Saya bukan orang yang hebat, tapi orang yang nekat. Saya udah tadi beda ya. Jadi dari mental tadi ya, mental tadi ya. Terus masih kita memberikan motivasi itu ada Ya, sesi motivasi aku ya, ada sesi motivasi. Terus ada ini saya ke program pembinaan rohani dan mental yaitu ngopi, ngaji online penuh inspirasi, ngopi. Ya adik-adik kita ngajak ngaji yang selama ini jauh dari Tuhan Allah, kita dekatkanlah, kita mengajak mereka, kita rangkul ya kan? Ya alhamdulillah saya juga dibantu orang-orang baik juga. Iya. Saya bukan orang yang pintar ngaji, tapi saya dapat rezeki di itu. Ya, dia dapat orang-orang baik yang menemani saya ngaji. Ya kan? Ya, baik. Ya, yang kadang juga adik-adik non-muslim mereka ikut juga. Walaupun mereka nggak ngaji, tapi mereka ikut. Yang mendengarkan, mendengarkan aja. Kayak gitu. Walaupun cuma nongkrong, ya nggak apa-apa. Yang penting mereka mau bergabung ke dalam komunitas imani. Iya. Kita nggak membeda-bedakan yang pasti. Tidak ada agama yang mengajarkan umatnya untuk yang berjelek, mencuri atau bagaimana. Terus kita ada kegiatan seksoterapi ya kan?
ya apa ya, yaitu memberikan terapi ketika oh ya kita sedang stres tuh. Ya ada anak yang punya masalah stres yang tinggi ya kan? Ya, ada nih, ada anak kesehatan mentalnya lagi down. Ya ya, ya lagi ya sekarang notabene ya kan bahasa-bahasanya kesehatan mental lah ya. Hal kita memberikan sebuah musik sakso, memberikan motivasi, terapi mereka untuk lebih fresh kembali. Terapi musik yang lebih ya jelasnya. Baik. Terus selain sakso terapi juga kita ada kopi ireng. Kopi ireng, Kopi ireng. kepanjangan atau singkatan mungkin? Kelompok diskusi bareng. Kelompok diskusi bareng. Ya kita ada sebuah cerita ini. Saya juga nggak bisa berdiri sendiri ya. Ya kembali lagi saya dapat rezeki orang-orang baik tuh ya. Orang-orang baik, Ya kompeten ya di. Oh ya ini saya ini kembali lagi saya modalnya nekat aja. nekat. Ya modalnya nekat. Terus tapi apa yang pasti ada temen yang mau sumbangsi kita diskusikan bersama adik-adik itu. Lumayan banyak ya coach ya. Tadi yang dicuplikan tadi itu yang mana coach? Dari bagian-bagian dijelaskan tadi. Tadi ada yang ngobrol di kafe itu di Ireng kita bersama ada narasumber dari Mesir itu ya mahasiswa Mesir gitu. Orang yang baik hati mau memberikan pengalamannya, memberikan motivasi untuk adik-adik saya loh dari desa bisa ke kuliah di luar negeri. Luar negeri. Iya. Baik. Oke, jadi tadi saya tertarik di 3 poin ya coach ya. Dari program yang telah dijalankan oleh teman ngopi gitu ya. Yang pertama tadi tentunya ngopi, ngaji online, penuh inspirasi gitu ya. Apakah itu konsepnya bagaimana coach ya? Apa cuma dateng ngaji bar bersama kayak tadarus gitu atau bagaimana? Yang pasti kita ada kegiatan adik-adik datang ke teras ngopi. Oh, teras Ngopi ya, baik kita punya ada tempat tuh yang kecil-kecilan yang kita namakan teras ngopi. Mereka diajak ngaji bareng walaupun satu ayat dua ayat ya baik. Setelah itu ada ustadz yang memberikan penceramah gitu ya. Ya walaupun tidak langsung ustadz berarti melalui Zoom atau Zoom. Oh, ustadznya Zoom. jadi nggak datang langsung ke teras ngopi tadi ada. Tapi ada yang datang juga. Udah ada. Berarti yang nggak datang luar kota, mungkin Luar kota dari Jogja. Jogja Ya, kemarin adiknya dari Sumeneb ya kan. Ya alhamdulillah kita ada teman yang emang mau memberikan ya inspirasi untuk adik-adik. Mereka nggak mau dibayar tuh, ya kan? Dan tak mau dibayar. Beneran ini ya, bener. Ya, karena untuk pengen adik-adiknya berjuang, pengen adik-adik ini jadi orang yang hebat kayak gitu. baik. Terus luar biasa. Jadi konsepnya bisa Zoom, bisa langsung datang ya. Jadi nanti diberikan motivasi tadi ya, inspirasi. Terus kedua tadi saya tertarik kepada kelompok diskusi bareng. Apa cuma pesen kopi, ngobrol keliling, nggak ada tema ataupun poin yang disentuh. Ya, sharing-sharing itu apa bagaimana? Yang pasti yang sering kali kita lakukan kok kopi Ireng itu adalah kita datang sebuah warung kopi, ya kan? Ada kelompok pemuda, kita memberikan motivasi, memberikan pencerahan, kita merangkul mereka dan bukan merubah mindset, tapi mengajak bermindset yang baik, kayak gitu. Baik. Hidupmu luar biasa, hidupmu berharga. Ayo kita memanfaatkan untuk lebih baik lagi, kayak gitu. Tapi ada juga kita ada event yang kita memberikan tema. Teman apa adik-adik ini kita undang. Oh, undang ya melalui flyer ya. gitu. Ya kita undang. Oh ini ada sebuah narasumber. Ya gitu. Kalau saya kan cuma ya dari orang yang jalan aja. Tadi dari warung kopi ke warung kopi. Ayo adik-adikku kamu bisa. Jadi jenengan
Coach Sigit sendiri menjalankan itu sepulang waktu malam kah, siang kah, pagi atau Yang pasti malam. yang pasti malam? Kalau siangnya kan harus kerja. Kerja apa, Coach? Alhamdulillah saya diberikan amanah ya Allah SWT, dan saya diberikan rezeki yang Baik. luar biasa menjadi abdi negara. Dan sekarang kerja di Polresta Banyuwangi, di berdinas di Polresta Banyuwangi. Baik, Ya, siap. alhamdulillah ya, syukur ya, itu berkat bantuan yang Maha Kuasa. Dari pelosok desa ya kan, naik ke halte Jaladali ya kan, nggak ada, sekarang jadi abdi negara Iya, polisi ya, Polresta Banyuwangi. iya. Baik, luar biasa lu. Ini dulu tadi saya yang awal tadi Ya. ketika saya jalan saya pernah berdoa tuh ya. Ketika orang berdoa itu pasti akan dikabulkan. Tapi kapan dan Terkabulkan ya. jawab itu kapan kita tidak akan tahu, Iya. gitu loh. Tapi ketika waktu itu saya berjalan berdoa, ya Allah, nanti kalau saya sudah jadi orang yang sukses, semoga rumah saya itu dekat dengan sekolah. Baik. Ya, sekarang alhamdulillah anak saya mau sekolah ke TK cuma 50 meter, dia mau sekolah SD ya cuma 50 meter, dari dekat SMP, dekat SMA. Rumah saya kan di dekatnya Semadantara tuh. Ya sana ya, ya walaupun Strategis ya, Coach. ya strategis. Pak, mantap nih. Lokasinya juga tepat gitu ya. Alhamdulillah. Ternyata polisi, guys. Ya, Oke, selanjutnya ini yang ketiga saksoterapi gitu ya. Tadi saya kurang jelas apakah ya cuma mendengarkan, jadi dia mainkan gitu, yang lain mendengarkan aja, atau juga ada skema-skema yang lain. ya. Kita pernah ada kegiatan sebuah pesantren, Baik, ngopi ya, ngobrol psikologi, yang di situ kita diundang sebuah pesantren di Blok Agung. baik, Kita memberikan kegiatan band game ke adik-adik, ya, kita memberikan sebuah motivasi, memberikan, oh psikologi seperti apa sih psikologi itu, ya, apa sih teman ngopi itu, kita modif dengan kegiatan saksoterapi. Jadi 175 anak itu pesertanya sih 175 emang. Alhamdulillah waktu itu 175. Ya termasuk ya kita kaget juga ya, di luar ekspektasi. ya. Ini cerita ya, kita mulai jam 8 malam. Oke, baik. Saya pulang nyampe rumah itu subuh, azan subuh itu. Iya, Seluruhnya apakah cuma terapi itu? Banyak saksoterapi apa? enggak, kita adakan belajar bareng, Campur-campur ya, ada rasio. dan di sesi pertengahan itu adik-adik kita calling down. Calling. Iya, Baik. biar kalau berpikir itu gak naik terus kita calling down. Biar Karena untuk gak nge-refresh komputernya. Komputer aja perlu di-refresh kan, ya apalagi otak manusia. Ini ya bagian sekso terapi. malam sampai subuh. Iya, nyampe rumah subuh. Kita berangkat jam 5 sore, Baik, selesai pulangnya dari rumah azan subuh itu. atas. Berarti antusiasme tinggi ya dia ya. Dan kita mau mengakhiri waktu itu jam 10 malam, kan kita punya target cuma 2 jam aja. Baik, dari jam 5 tadi itu ya. Jam 20 kita mulai kan, selesainya kan jam 9, 10 kan, 2 Ya, jam baik. jam 10 gak terasa jam 11, 12. ya. Kita mau menggal adik-adik itu tidak bisa. Adik-adiknya semangat. Ya semangat. Ya kita menjadi semangat juga. Iya. Iya. Adik-adik mau semangat, kita harus semangat, lebih semangat lagi kayak gitu. Ya, Saudara ya, ya. ya itu yang menjadi kita bisa bertahan sampai sekarang ini. Semangat adik-adik saya untuk berjuang, belajar berjuang, itu yang menjadi semangat saya untuk bertahan, bukan menjalankan, tapi
merangkul mereka ya gitu. Jadi backgroundnya bukan pendidik. Bukan pendidik. Karena tadi saya ngomong saya orang yang nekat. Nekat. Ya, kapan lagi kita mau berbuat baik kalau nggak sekarang? Berarti kalau dalam belajar itu ya segala hal ya. Mungkin mata pelajaran apa semua mata pelajaran coach atau bagaimana? Yang masih kita semua mata pelajaran. Semua mata pelajaran. Iya, kadang juga kalau saya nggak bisa ya tanya-tanya juga. Ya, siap. Ya saya perlu belajar, ya perlu belajar juga. Kadang juga buka-buka dulu sebelum ngajari mereka. Karena saya juga orang yang terbatas, manusia yang ya penuh dengan kekurangan. Ya itu kembali lagi saya nekat. Baik, Berarti tadi dari Jiblok Agung tadi ya coach ya, bisa saya tarik kesimpulan berarti bisa diundang atau waktu itu teman ngopi yang mengadakan kebetulan milih tempat di sana atau seperti apa? yang masih waktu itu kita diundang. Diundang Ya, berarti bisa diundang ya bisa. oleh sekolah resmi Ya, mungkin sudah pernah diundang siapa aja coach? Mungkin sekolah-sekolah itu. kita pernah ngopi itu di sebuah kafe Edison, Baik. minoritas di SMA 2 Taruna Bayangkara. Sematara tadi deh ya. Ya, waktu peringatan Hari Aksara Internasional di El Royal kita pernah juga ngopi di sana, ya kan? Di sebuah bimbel juga kita pernah, di sebuah konvers itu yang di Blok Agung ya. Dan kita diundang dan mengundangnya itu cuma kita diberikan waktu 1 hari. Sekarang mengundang, Oke. besoknya itu pelaksanaan. Berarti H-1 lah. H-1 kita diundang itu ya. The power of kepepet. Ya, iya, itu Borof kepepet itu ya kita kan. Baik. Dan kita selama ini ngopi itu perencanaan jauh dari pelaksanaan juga. Perencanaan jauh lebih pelaksanaan. Iya, kita rencanakan bla 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 bla. Ya, Pelaksanaannya mengalir saja. ngalir ya. Iya. Saya podcast ini ya ngalir ini ya, ngalir aja ya, ngalir aja ya. Baik. Oke, jadi mungkin ini coach bagi sekolah-sekolah di Banyuwangi ataupun dimanapun ya, Ya. mungkin bisa menjadi apa ya solusi begitu ya untuk guru-guru BK yang sudah mungkin diundang orang tuanya nggak bisa ya kan, kok nggak apa ya nggak mempan tuh, mungkin bisa diundang teman ngopi ya Iya, untuk apa namanya ya merangkul tadi itu ya. ya. Nanti jika ada rekan-rekan guru, mungkin Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, bisa diundang ya Coach ya. Ya. Nanti nomor serta Instagram mungkin akan kita cantumkan di bio YouTube podcast ini. Itu ya Coach ya. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Coach, tentunya dalam menjalankan program tadi pasti ada tantangan ya kan, masalah. Setelah itu solusi sendiri dari menyelesaikan masalah tadi apa coach? Yang pasti kegiatan ini kan non-profit. Non profit penekanan itu ya, perlu Ya, ditekankan ya nggak, non profit ya. anggaran juga menjadi sebuah masalah. Masalah. Ya kan? Baik. Yang tadi saya ngomong, kita harus mengalir saja. Seperti podcast yang ngalir ini ya akhirnya ya. Baik. Ya, solusinya yaitu kita pasrah pada Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah wa syukurillah 10 tahun saya menjalankan komunitas ini, 10 tahun. tahun mulai tahun 2014 ya. sampai 2024 ini, Baik. alhamdulillah selain rezeki materi yang diberikan, saya juga diberikan rezeki bertemu dengan orang-orang baik yang mau membantu, Menyumbangkan, menyisihkan sedikit rezekinya tadi itu ya. enggak memberikan ilmunya. Oh, Ya, itu saya dapat rezeki menjadi orang-orang baik kita. Oh, dari ke materi ya gitu ya. Ya. Kan seharusnya saya mengeluarkan kos untuk mereka, saya kan tidak kayak gitu. Yang pasti itu.
Dan alhamdulillah wa syukurillah Allah memberikan, ya saya percaya kalkulatornya Tuhan Yang Maha Kuasa. 2 tambah 2 belum tentu 4 ya. Iya, betul. Dan Terkadang bisa lebih. ya, Bisa. alhamdulillah keluarga saya juga nggak kekurangan. Baik. Ya itu kembali lagi kita pandai-pandai bersyukur dan pandai-pandai untuk menjadi orang yang bermanfaat. Itulah caranya untuk bersyukur. Kita harus bermanfaat untuk orang lain. Baik, baik, baik. Ya. Berarti kan logikanya gini Coach ya. Rekan-rekan yang menjadi pemateri atau yang menjadi apa ya, mungkin donatur lah istilahnya dari segi ilmu atau materi. Ya. Itu kan berarti percaya terhadap komunitas ngopi. Itu kan gambaran besarnya. Bagaimana caranya Coach? Gitu loh. Meyakinkan mereka bahwasanya teman ngopi ini pasti akan berdampak. Gitu kan? Ya. Pasti akan memberikan kebaikan, manfaat ke yang lain, ke adik-adik ataupun siapapun itu gitu ya. Bagaimana treatmentnya itu seperti apa? Yang pasti itu ya saya ingat itu yang motivasinya Pak Erick Thohir itu ya. Baik Pak Erick Thohir, Ya, Menteri BUMN, ya CSI juga ya. ya, Keren beliau kan. kalau kita mengerjakan sesuatu, ya, Baik, jangan berpikir uang dulu. jangan berpikir Uang dulu ya. Kita berikan kepercayaan kepada mereka. Uang akan mengikuti. Secara renang poinnya seperti itu. Secara garis besarnya seperti itu. tunjukkan kompetensimu Ya, ya. uang berikan trust pada mereka ya. Ya, uang akan mengikuti. Ya, Baik, baik. uang itu kan rezeki. Yang mereka akan mengikuti ilmunya apa? Sumbangsih ilmu mereka akan mengikuti komunitas ini. Berarti kompetensi dari teman ngopi sudah teruji lah ya. 10 tahun ya gitu lah tahun. Walaupun jungkir balik lah ya, Balik bertanya ya. ya nggak semudah itu ya, kata Nggak semua sakernya pak tangan. di anak-anak muda itu tidak semudah itu bergusur. Tidak semudah itu Ferguson gitu ya. Jadi itu ya. Jadi kompetensi dulu tunjukkan. Ya, Uang ataupun rezeki akan mengikuti. ya alhamdulillah. Baik. Selanjutnya Coach. Pasti tadi kan ada peserta yang istilahnya dalam tanda kutip troublemaker ya. Ya, Mungkin yang bermasalah dirinya sendiri atau faktor luar dirinya begitu ya yang menjadi masalah. Lihat dampak positif apa sih yang dirasakan oleh mereka selaku peserta komunitas ini secara pribadi ataupun secara dampak sosial masyarakat. Ya. Ada apa enggak Coach? yang pasti selama 10 tahun ini saya berkecimpung menemani adik-adik saya. Mereka mencari perhatian, Baik. bukan tanda kutip mereka nakal ya. Mereka mencari perhatian. Ya, Bagaimana mencari perhatian ya? Pastinya ada sebuah sebab dan sebab. sementara mereka seperti itu. Dan Baik. mereka melakukan ini akan menjadikan akibat. Nah, ya kan? Sebabnya mungkin pola asuh orang tua yang jauh, yang tidak diasuh, cuma diasuh neneknya sendiri, saudaranya, ya, dan problem-problem keluarga yang lain, kayak gitu. Yang pasti itu. Tapi kebanyakan memang rata-rata ini ya dari keluarga tadi ya permasalahannya. Berkeluarga. Ini yang menjadi titik utamanya di keluarga. Emang benar ya pendidikan pertama itu dari keluarga. Keluarga ya. Tuh. Pak keluarga juga nggak ini, Iya. nggak punya arah, nggak punya tujuan tadi. Jadi teman ngopi istilahnya menggantikan mungkin tadi ya peran-peran keluarga yang hilang tadi Iya. dalam Kita tidak sepenuhnya bisa menggantikan, tapi minimal kita menemani mereka yang lagi bingung. Kita sering juga di teras ngopi itu, Oke, baik. adik-adik kita itu menangis, bingung, ya, Menangisnya ini karena terharu nih ya Bang. Apaan? sedih.
karena problem keluarga yang dirasakan tadi ya, menjadi beban tadi. bebannya. Ya mereka cuma kita mendengarkan aja pada mereka. Ketika kita bisa masuk, kita memberikan wawasan pada mereka. Ya, hidupmu nggak sekarang saja. Kata Profesor Adler yang terkenal, Adlerian psikologik, Ya. ya, Oke. bahwasanya jangan berpikir masa lalu untuk masa sekarang, tapi berpikirlah masa sekarang untuk masa depan. Ya, Profesor Adler yang terkenal Adlerian psikologik itu Yang mana ya, Coach? ya Psikolog dari mana itu, Mas? psikolog dari Australia. Australia ya. Ya kalau nggak salah psikolog dari Australia. Nggak salah mereka seperti itu. Yang saya baca, jadi itulah. Jangan berpikir Masa lalu untuk masa sekarang, jadi berpikirlah masa sekarang untuk masa depan. karena masa lalu sudah nggak bisa diperbaiki. Iya, gak usah berpikir masalah kita, Iya. tapi berpikirlah yang sekarang untuk masa depanmu. Untuk mempersiapkan masa depan tadi gitu ya. Ini untuk adik-adik saya ya, semuanya. Berpikirlah masa sekarang untuk masa depan. Iya. Ya, masa lalumu untuk kamu tinggalkan. Ya, Karena kesempatan itu datang ketika ada 2 poin bersamaan. iya, Ya. Pertama kesempatan ya, dan 2 persiapan. Ya kan begitu. siapkan dulu ya. Ya, Siapa tahu ada kesempatan dan persiapannya matang, ya, coba ya. gitu ya. Baik, baik, Coach. Jadi sebelum menutup nih, Coach, Ya. mungkin kita lihat sejenak cuplikan video success story Ya. dari alumni teman ngopi. Halo, saya Abi Sarah Indra. Saya adalah bagian dari teman ngopi. Saat ini bekerja di Skala Media Informatika sebagai remote back-end developer. Halo, Assalamualaikum. Saya Hurin Indinan Saputri, bagian dari teman ngopi. Saya sekarang bekerja di PT Warisan Eurindo, bagian Wood Admin. Halo guys, saya Yoga dari komunitas teman ngopi. Alhamdulillah saat ini saya bisa membuka kafe mobile di Kabupaten Banyuwangi. Lebih tepatnya di Genteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Hadi. Saya adalah bagian dari teman ngopi. Kegiatan sehari-hari saya jualan susu sapi murni. Guys, nama saya Bahtiar. Saya adalah bagian dari komunitas teman ngopi. Alhamdulillah sekarang ini saya sudah bekerja di salah satu hotel di Banyuwangi sebagai seorang barista. Oke, Coach. Luar biasa sekali tadi. Bisa dijelaskan yang dicuplikan tadi siapa, Coach? Mungkin nama atau mungkin latar belakang secara singkat saja. Oh ya. Intinya itu sebagian dari komunitas ya, mereka orang-orang baik juga yang mau baik ya, mau berusaha, mau belajar dan berjuang ya kan. Itu dia mau sukses ya, enggak berkutat pada masa lalu yang tadi Ya, ya, fokus pada masa depan. kan ya, fokus pada masa depan. Alhamdulillah mereka dapat bisa membuka kedai kopi sekarang kan. Mereka bekerja, ada yang sudah bekerja. Iya. Di situlah. Selain yang jadi mungkin wirausahawan, apa, Coach? Mungkin abdi negara ada, Coach? Alhamdulillah ada juga yang polisi juga atau yang lain? ada yang polisi, ada yang di lapas, ada di tentara, TNI. Alhamdulillah mereka sudah Jadi sekarang ya. sesuai cita-cita. Sesuai Sudah, ya. Alhamdulillah kita menemani mereka dari titik ya, menemani belajar, menemani mereka berjuang, ya kan? Alhamdulillah sesuai dengan erotonya tadi ya. Dengan ngopi kita belajar, dengan ngopi kita berjuang. Luar biasa, Coach. Semoga komunitas teman ngopi ini bisa dilihat, ditonton, ya. dan dirasakan manfaatnya lokal ya, ataupun membumi Nusantara begitu ya harapannya. Terakhir, Coach, mungkin quote untuk malam ini
untuk adik-adik yang sedang berjuang tentunya dengan masalahnya masing-masing ya, dengan pusingnya masing-masing ya. Silakan coach. Ini saya membaca ya sebuah kata-kata yang baik Ya baik. kepada adik-adik saya. Jika kita tidak mengejar apa yang kita inginkan, maka kita tidak akan pernah mendapatkannya. Jika kita tidak pergi meminta apa yang kita inginkan, maka jawabannya akan selalu tidak. Dan jika tidak pernah memulai melangkah ke depan, maka kita terus berada di tempat yang sama. Jadi kita ketika kita tidak mengejar yang diinginkan, minta tidak. Jika kita tidak mengejar apa yang kita inginkan, maka tidak akan pernah mendapatkannya. Baik, ya kan? Jika kita tidak pergi meminta, maka Kita akan selalu diberikan jawaban tidak. Ya, baik. ya. Luar biasa ya coach ya. Jadi memang kita harus wajib mengejar gitu ya. Ya. Diusahakan kita dari situ. Jangan lupa berdoa tentunya ya. Karena doa yang diulang-ulang suatu saat akan terkabul begitu ya. Ya, orang sukses itu kan butuh duit. Doa, Usaha, ikhtiar, istiqomah, dan tawakal. duit, Ya. doa, usaha, istiqomah, Dan tawakal. Baik, luar biasa. Terima kasih coach kesempatannya. Mungkin sebelumnya kesuksesan memang wajib dikejar. Ya. Mungkin suatu saat pasti akan terwujud. Ya. Dengan salah satunya mengubah perilaku. Makanya akan mengubah hidup. Oke. Karena kesuksesan akan datang kepada siapa saja yang menginginkan, yang mau memimpikan, dan berusaha mewujudkan. Baik. Karena kesuksesan tidak hanya untuk segelintir orang, melainkan setiap orang. Ya. Oke, baik. Sampai bertemu pada podcast yang lain. Terima kasih sekali lagi Coach Sigit. Sama-sama. Sehat dan sukses selalu. Semoga podcast ini mengalir seperti kata-kata Podcastnya ngalir ya. Ngalir ya. Dari ini sebelum saya tutup, saya beritahu moto podcast kita tuh ya. Ngalir, mengalirkan pikiran untuk masa depan. Terima kasih.